Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Dinda Restu Isnaini. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan tugasnya yaitu membedah dan membahas buku yang berjudul Studi Islam dalam Dinamika Global. Di sini kelompok kami membahas tentang buku bab 9 yaitu karakteristik ajaran Islam. Nah, untuk itu dipersilahkan kelompok kami untuk memasuki room ini. Nah, di sini sudah berkumpul kelompok pembedah dan pembahas di meja yang telah disediakan. Kemudian di samping kiri saya terdapat kelompok 9 terdiri dari saya Mubarakatul Agania dengan NIM 2410402. Dan saya Nurlaini Farida Salma dengan NIM 241040006. Kemudian di samping sebelah kanan saya terdapat kelompok 10 sebagai pembahas yang terdiri dari Saya Balkis Fatihana dengan NIM 241040008. Saya sendiri Satika Saraswati Noviana Pribadi dengan NIM 241040009. Saya Nurma Salsabila dengan NIM 241040011. Untuk mengawali pembedahan dan pembahasan buku, langsung saja kita awali dengan kelompok pembedah yang akan disampaikan oleh Mbak Laini. Yang pertama adalah tampilan buku terdiri dari 5 pembahasan. Yang pertama, desain buku. Setelah kami mengamati buku dengan judul Studi Islam dalam Dinamika Global karya dari Dr. Muhammad Afif MA, desain buku ini terlihat sederhana dan formal. Tampilan sampul maupun isi buku dibuat dengan rapi tanpa banyak ornamen tambahan, sehingga kesan akademisnya sangat kuat. Walaupun sederhana, buku ini tetap nyaman dibaca karena penyusunan teksnya teratur dan tidak melelahkan mata, terutama ketika kita gunakan dalam kegiatan belajar atau membaca dalam waktu yang lama. Selanjutnya adalah cover buku. Cover buku ini dirancang oleh Audina dengan menampilkan judul dengan huruf yang tegas dan yang mudah dibaca. Warna yang digunakan cenderung formal sehingga sesuai dengan karakter buku ilmiah. Identitas penulis, editor, penerbit juga ditampilkan dengan jelas di bagian sampul. Secara keseluruhan, cover buku ini terlihat sederhana namun tetap informatif dan mencerminkan isi buku yang bersifat akademis. Selanjutnya adalah layout buku. Buku ini sudah tertata dengan baik dan mudah diikuti. Font yang digunakan yaitu Arial dengan ukuran huruf yang nyaman untuk dibaca, sehingga pembahasan tiap bab itu terlihat rapi. Penempatan judul bab, subbab, paragraf, serta nomor halaman juga disusun dengan sistematis sehingga memudahkan pembaca untuk berpindah bagian. Selain itu, penetapan jarak antara paragraf dan susunan daftar isi itu dibuat cukup jelas sehingga keseluruhan layout terasa teratur dan tidak membingungkan. Yang keempat, ukuran buku. Buku Studi Islam dalam Dinamika Global memiliki ukuran 15,5 kali 23 cm dengan jumlah halaman 330 halaman. Ukuran ini termasuk kategori buku akademik dengan ukuran sedang, sehingga tidak terlalu besar namun tetap nyaman untuk dibaca atau dibawa. Yang kelima, jenis kertas. Jenis kertas yang digunakan pada buku ini adalah HVS untuk bagian isi yang berwarna putih dan serta art karton pada bagian cover agar lebih kuat dan tampak kokoh. Langsung saja ke bab yang kita bedah kedua, yakni tentang isi. Yang mana isi ini pertama tentang redaksional atau tata bahasa. Untuk penilaian redaksional atau tata bahasa dalam buku yang harus diperhatikan itu ada beberapa hal, yakni yang pertama pemakaian huruf, yang kedua penulisan huruf, yang ketiga penulisan kata dan penggunaan tanda baca atau punktuasi. Semua itu sudah cukup baik penggunaannya di dalam buku yang kami bedah. Akan tetapi ada beberapa kesalahan baik dalam penulisan kata, seperti pada halaman 213 yang mana seharusnya penulisan kata seperti sumber ajaran agama Islam menjadi sumber ajaran agama Islam. Oke, baik. Untuk temuan Mbak
dan pendidikan Islam. Hal ini sudah dicantumkan dalam buku Paradigma Pendidikan Islam halaman 45 sampai 47. Karena bahasa yang tidak konsisten dapat mengurangi daya serap pembaca terhadap materi. Selain itu, dalam buku Individualisme Global di Indonesia dijelaskan bahwa perubahan gaya bahasa akibat globalisasi sering menimbulkan ketidakkonsistenan istilah dalam teks ilmiah, sehingga diperlukan ketelitian redaksional agar pesan keilmuan tetap utuh. Hal ini juga disampaikan di halaman 62 sampai 64. Oke, terima kasih pembahasan untuk yang pertama. Nah, yang kedua tentang gaya kepenulisan. Untuk menilai gaya penulisan sebuah buku yang perlu diperhatikan yaitu jernih dan komunikatif, sesuai nalar dan logika atau saling berkaitan, serta akurasi atau kebenarannya. Hal-hal tersebut sudah diterapkan dengan baik dalam buku. Buku ini menurut kami sangat komunikatif dan jernih di mana semuanya diceritakan secara baik dan jelas. Cerita di dalam buku ini juga sangat logis dan akurat. Pada buku menyebutkan bahwa gaya penulisan itu yang sudah bersifat komunikatif, logis, dan jernih, ya. Awal pembahasan disampaikan secara runtut sehingga pembacaan dapat memahami isi buku tanpa kesulitan. Pandangan ini diperkuat oleh buku Paradigma Pendidikan Islam Bapak Muhammad Arif yang menyatakan bahwa gaya kepenulisan ilmiah adalah yang komunikatif, namun tetap menjaga ketepatan akademik, terutama untuk pembaca, mahasiswa, dan masyarakat umum. Hal ini telah disampaikan pada halaman 51 sampai halaman 53. Kemudian dalam jurnal Asketik oleh Bapak Muhammad Arif, volume 1 nomor 1, gaya kepenulisan yang kontekstual dan dekat dengan realitas sosial pesantren juga dianggap mampu meningkatkan pemahaman pembaca terhadap kajian keislaman yang telah dicantumkan pada halaman 22 hingga 24. Nah, yang ketiga tentang membosankan untuk dibaca atau tidak membosankan untuk dibaca. Setelah membaca buku ini, menurut kami buku ini sama sekali tidak membosankan. Sebaliknya, buku ini sangat menarik untuk dibaca. Kami mengatakan hal tersebut karena buku ini ketika dijadikan sumber rujukan sangat bermanfaat. Bahasa yang mudah dipahami membuat buku terlihat tidak terlalu baku dan membosankan. Buku menilai bahwa buku yang dikaji tidak membosankan karena menggunakan bahasa yang sederhana dan membahas ajaran Islam yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Benar? Iya. Hal ini sesuai dengan temuan dalam buku Generasi Milenial oleh Bapak Muhammad Arif yang menjelaskan bahwa generasi pembaca saat ini lebih tertarik pada tulisan keilmuan yang aplikatif dan dekat dengan realitas sosial. Hal ini dicantumkan pada buku Generasi Milenial halaman 78 hingga halaman 80. Selain itu, di dalam jurnal Asketik juga menunjukkan bahwa pendekatan naratif dan kontekstual dalam kajian Islam mampu menjaga minat baca pembaca akademik yang dicantumkan pada halaman 25 sampai 26. Yang keempat tentang efektivitas, efisiensi, dan ekonomis penggunaan kata. Yang pertama tentang efektivitas ya. Menurut kami, buku yang kami bedah sudah cukup efektif walaupun masih ada beberapa kesalahan yang perlu diperbaiki untuk kedepannya. Kami mengatakan cukup efektif karena penulisannya secara umum sudah sesuai IID, sistematis, tidak boros, dan bertele-tele, serta tidak ambigu atau bisa dikatakan semuanya digambarkan secara jelas. Jadi untuk efektivitas juga, Ya, aku menilai bahwa bahasa yang digunakan cukup efektif karena sistematis dan tidak bertele-tele. Menurut buku Paradigma Islam, efektivitas bahasa dalam buku keilmuan tercermin dari kejelasan struktur, ketepatan istilah, dan keterhubungan antar paragraf yang telah disampaikan halaman 60 sampai 62. selanjutnya tadi kan tentang efektivitas. Sekarang tentang efisiensi bukunya. Dari segi efisiensi buku ini cocok dibaca bagi orang-orang yang awam karena isi dari buku ini berisi ajaran-ajaran agama Islam. Jadi bisa untuk dijadikan pegangan pengetahuan
Dalam buku ini juga jarang sekali menggunakan istilah-istilah yang tidak umum dan tidak semua orang mengetahuinya. Maka dari itu, buku ini termasuk buku yang mudah dijadikan bahan belajar. Oke. Buku dinilai efisiensi karena dapat dipahami oleh pembaca yang awam. Pandangan ini juga didukung oleh buku yang berjudul Individualisme Global di Indonesia yang menekankan pentingnya bahasa yang inklusif agar pesan keilmuan dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat yang telah disampaikan pada halaman 70 hingga 72. Yang terakhir, yakni tentang ekonomis. Ini memberikan kontribusi yang luar biasa untuk menambah pengetahuan kita mengenai ajaran-ajaran agama Islam, di mana dalam buku ini digambarkan secara detail dari sumber terpercaya. Bahasa ekonomis tertentu dan menyampaikan materi yang padat namun bermakna. Dalam buku Generasi Milenial juga dijelaskan bahwa pembaca modern cenderung menyukai teks yang ringkas tetapi kaya makna yang telah disampaikan pada halaman 83 hingga 84. Isi yang terakhir kita bedah yakni kalimat mudah dipahami atau susah dipahami. Untuk masalah susah mudahnya dipahami, menurut kami tergantung dari pembaca itu sendiri. Karena sebenarnya kata-kata dalam buku ini tidak begitu sulit dipahami. Di dalam buku ada beberapa kata yang tidak semua orang tahu artinya, seperti pada halaman 220 paragraf 3, yaitu pluralisme atau universalisme. Baik, sudah buku menyatakan bahwa sebagian besar kalimat mudah dipahami, meskipun terdapat istilah yang tidak umum, seperti yang telah Mbaknya sampaikan tadi. Oke, dalam buku Paradigma Pendidikan Islam yang ditegaskan bahwa istilah ilmiah yang bersifat abstrak sebaiknya disertai dengan penjelasan agar tidak menimbulkan multitafsir yang telah disampaikan pada buku halaman 66 hingga 67. Hal ini sama juga disinggung dalam Individualisme Global di Indonesia, di mana istilah global perlu diberikan konteks lokal agar mudah dipahami pembaca Indonesia, yaitu yang tadi disampaikan pada halaman 74 dan 75. Oke, dari halaman-halaman yang saya sampaikan tadi bukan berarti kata-katanya spesifik dalam buku, tetapi dalam penafsirannya memiliki ketafsiran yang sama. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya ini akan membahas tentang substansi isi di dalam buku Studi Islam dalam Dinamika Global yang pada bab 9, yaitu karakteristik ajaran Islam. Nah, yang pertama itu terdapat nilai-nilai yang dikembangkan. Yang pertama terdapat nilai moderasi keseimbangan, yaitu Islam menyeimbangkan tuntutan duniawi atau material dan ukhrawi atau spiritual. Jadi artinya itu ajaran Islam dijalani melalui jalan tengah. Islam tidak berat ke aspek spiritual atau aspek rohani semata atau aspek rohani saja, tapi Islam itu juga tidak berat juga ke aspek material atau jasmani semata. Jadi artinya begini, Islam itu jalan pintas ya antara aspek duniawi dan aspek ukhrawi. Jadi aspek material dan aspek spiritual. Jadi Islam tidak condong ke rohani saja dan tidak condong ke aspek jasmani saja. Contohnya begini, dalam ajaran Islam tidak menganjurkan rohib. Rohib itu adalah seorang yang meninggalkan kehidupan dunia demi dia kehidupan akhiratnya itu terpenuhi terus. Jadi dia nggak kayak ke dunia itu diabaikan gitu. Jadi dia sembahyang terus, mementingkan aspek akhirat daripada dunia dia. Nah, namun juga tidak membiarkan manusia tenggelam dalam materialisme atau kehidupan dunia. Begitu. Baik, di sini saya akan membahas nilai moderasi yang telah disampaikan oleh Mbak Dinda. Menurut buku dosen yaitu Muhammad Arif MA, Ilmu Pendidikan Islam halaman 126 sampai 127, dalam Quran surat At-Tin ayat 4, bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia dan diciptakan dalam bentuk fisik yang bagus dan seimbang, yang berarti pengembangan dimensi hakikat manusia yang utuh, yaitu pembinaan terpadu terhadap seluruh dimensi manusia agar tumbuh dan selaras. Nah, untuk selanjutnya substansi isi atau nilai-nilai yang dikembangkan juga terdapat nilai universal. Nah, nilai universal ini yaitu ajaran Islam yang berfungsi sebagai rahmatan lil alamin, yaitu rahmat
bagi seluruh alam dan tidak dikhususkan hanya untuk kelompok atau bangsa tertentu. Nah, di buku tersebut, di buku studi Islam tersebut itu membahas ajaran Islam yang berfungsi sebagai rahmatan lil alamin. Terus kemudian rahmatan lil alamin tersebut juga tidak dikhususkan untuk kelompok-kelompok tertentu, tapi untuk semua kalangan yang ada di bangsa ini. Begitu. Contohnya begini, Islam memberikan peluang bagi seluruh umat manusia tanpa memandang ras atau suku, serta mencakup sikap manusia kepada Tuhan atau sikap sesama manusia itu sendiri. Gitu. Di sini yang dimaksud nilai universal dalam konteks pendidikan Islam dipandang sebagai nilai-nilai yang melampaui batas geografis dan budaya melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Dalam buku dosen, yaitu Paradigma Pendidikan Islam halaman 126 menjelaskan, pengembangan dimensi hakikat manusia yang utuh diartikan sebagai pembinaan terpadu terhadap seluruh dimensi hakikat manusia sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara selaras. Yang artinya pendidikan Islam diarahkan untuk mengembangkan potensi manusia secara utuh, mencakup keseimbangan kognitif, afektif, dan psikomotorik agar manusia menjadi sosok yang utuh atau kafah. Untuk selanjutnya ya Mbak, yang nilai dinamis dan fleksibel, yaitu dalam studi Islam, dalam buku tersebut terdapat ajaran Islam itu memiliki kemampuan untuk bergerak, berkembang, dan dapat disesuaikan dengan kondisi. Artinya begini, meskipun ada kewajiban, ada pula keringanan. Jadi kewajiban itu tidak diserentakkan harus begini. Tapi namun ketika dia tidak bisa menjalankan, ada keringanan tersendiri. Contohnya begini, diberikannya dispensasi atau keringanan bagi individu yang belum mampu menunaikan kewajiban dengan benar. Misalnya keringanan sholat bagi yang sakit itu, atau tidak puasa bagi yang musafir. Kalau yang sakit biasanya susah untuk wudhu, itu kan diberi keringanan untuk bertayamum dan lain sebagainya, begitu. Oke. Di sini nilai dinamis dan fleksibel berkaitan dengan sistem nilai pendidikan Islam yang mampu menyerap nilai-nilai baru tanpa meninggalkan nilai-nilai lama yang sudah baik. Dalam buku dosen yaitu Paradigma Pendidikan Islam halaman 69 sampai 70, yaitu sistem pendidikan Islam pada dasarnya mengembangkan nilai-nilai ajaran Islam yang dikonfigurasikan secara dinamis melalui penyerapan nilai insani. Hal ini tercermin dalam kemampuan pendidikan Islam untuk tidak meniadakan nilai lama yang masih relevan. Baik. Selanjutnya yaitu terdapat juga nilai toleransi dan pluralisme. Nah, di dalam buku yang kita bedah ini terdapat ajaran Islam itu mendorong sikap terbuka dan pengakuan terhadap keberadaan dan hak agama lain. Contohnya, Islam mengakui hak agama lain untuk hidup dan menjalankan ajarannya yang menjadi dasar bagi pemahaman kemajemukan sosial, budaya, dan agama sebagai ketetapan Allah. Di sini nilai toleransi dan pluralisme yaitu mengenai karakter religius dalam bermasyarakat. Dalam buku Generasi Milenial dalam internalisasi karakter Nusantara halaman 193 dijelaskan karakter religius merupakan sikap atau perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksana ibadah agama lain. Karakter religius ini akan bentuk manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk selanjutnya nilai kebebasan jiwa dan rasionalitas. Di dalam buku tersebut juga menjelaskan ajaran Islam menekankan akidah yang murni atau hanya kepada Allah tanpa perantara dan mendorong penggunaan akal atau rasional. Contohnya ketika akidah yang murni melahirkan jiwa yang bebas dan merdeka karena tidak tunduk pada manusia atau hal lain. Selain itu, Islam membangkitkan kemampuan berpikir dan mendorong manusia menggunakan penalarannya atau argumentatif filosofis. Begitu. Di sini nilai kebebasan jiwa dan rasionalitas, yaitu kemandirian peserta didik, termasuk dalam kemandirian peserta didik dan penggunaan akal budi dalam mengambil keputusan.
bahasannya yaitu ada di Paradigma Pendidikan Islam halaman 57. Pendidikan Islam mengarahkan peserta didik melalui proses mental dan rasionalitas agar mereka menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan mampu belajar sepanjang hayat untuk mencapai martabat yang mulia. Nah, kemudian untuk nilai yang terakhir yaitu nilai moralitas atau akhlak mulia. Di buku studi Islam dicantumkan ajaran Islam itu menekankan pada pembentukan karakter dan etika luhur dalam interaksi. Contohnya begini, nilai-nilai luhur yang ditekankan dalam bidang pendidikan seperti kejujuran, kemudian persaudaraan, keadilan, tolong-menolong, kemudian pemaaf, kemudian sabar, menepati janji, dan disiplin. Itu terdapat pada nilai moralitas. Di sini nilai moralitas atau akhlak mulia yaitu bukan hanya sopan santun, melainkan juga manifestasi dari keimanan yang kuat. Berdasarkan buku Ilmu Pendidikan Islam halaman 54, menerangkan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia, di mana setiap tingkah lakunya merupakan cerminan dan nilai-nilai ketuhanan yang telah terinternalisasi dalam jiwa. Baik, untuk selanjutnya itu dalam buku studi Islam ini terdapat juga kontribusi buku terhadap bentuk-bentuk materi pembelajaran metodologi studi Islam. Nah, yang pertama yaitu konsep dasarnya. Konsep dasar dari buku studi Islam dalam dinamika global adalah mempelajari ajaran Islam seperti akidah, syariah, akhlak, itu dipelajari secara komprehensif, kemudian secara kritis dan kontekstual, serta memposisikannya yaitu sebagai solusi peradaban yang mampu beradaptasi dan merespon tantangan globalisasi atau dinamika global tersebut dengan prinsip moderasi dan universal. Untuk yang pertama itu terdapat pengertian dari komprehensif sendiri, yaitu buku tersebut itu membahas 3 pilar ajaran Islam secara seimbang, yaitu akidah, keyakinan, syariah itu hukum, dan akhlak itu moral. Nah, itu menunjukkan bahwa ketiganya tidak dapat dipisahkan. Kemudian pengertian dari kritis sendiri yaitu buku ini membahas perlunya ijtihad dan penggunaan rasionalitas atau akal. Nah, untuk memahami teks-teks nas yang bersifat umum agar dapat diterapkan secara relevan dalam konteks yang berbeda. Kemudian buku ini juga kontekstual. Buku ini mengupas interaksi Islam dengan isu-isu kontemporer seperti iptek, pluralisme, kemudian dan politik. Islam dituntut mampu menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh alam. Di sini komprehensif dalam buku dosen yaitu Ilmu Pendidikan Islam halaman 126 menjelaskan dalam sistem pendidikan aspek komprehensif merujuk pada keterpaduan seluruh komponen atau input, proses, output, serta pengembangan seluruh potensi manusia. Pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada satu dimensi, tetapi harus untuk mencakup dimensi fisik, intelektual, dan spiritual, serta harus mencakup kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk kritis, pendidikan dituntut untuk memiliki daya kritis terhadap perkembangan zaman. Dr. Muhammad Arif, MA, menjelaskan dalam bukunya yaitu Paradigma Islam halaman 26, menjelaskan bahwa sikap kritis diperlukan agar pendidikan Islam tidak hanya menjadi transfer ilmu pengetahuan secara statis, tetapi mampu melakukan adaptasi dan penyesuaian terhadap struktur sosial dan tantangan masa depan. Untuk kontekstual, kurikulum dan metode yaitu instrumental input dan proses harus relevan dengan konteks zaman. Pendidikan yang tidak kontekstual akan menyebabkan lulusan atau output menjadi asing di tengah masyarakat sosial, di tengah masyarakat itu sendiri. Baik. Nah, terima kasih untuk itu. Saya lanjutnya saya akan bahas topik-topik yang dibahas dalam buku studi Islam dalam dinamika global. Nah, yang pertama terdapat karakteristik ajaran Islam atau versi sifat-sifat umum dari buku tersebut. Bagian ini membahas 6 sifat ajaran Islam yang membuatnya unik dan relevan. Yang pertama yaitu komprehensif atau menyeluruh. Ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan dan tetap kokoh meskipun ada perbedaan furu' ya atau cabang antar umat. Begitu. Komprehensif atau menyeluruh. Yaitu pendidikan Islam yang bersifat komprehensif karena tidak hanya mementingkan aspek kognitif seperti yang tadi saya bilang, tetapi juga menyentuh seluruh dimensi kemanusiaan.
Karakteristik ini menekankan keseimbangan antara urusan duniawi dan ukhrawi guna mencapai kebahagiaan yang utuh bagi manusia. Yang kedua yaitu terdapat moderat atau wasatiyah atau jalan tengah. Di dalam buku ini ajaran Islam bersifat seimbang, jadi tidak condong pada spiritualisme murni atau kerohiban, kemudian dan tidak condong pula pada materialisme atau yang murni. Moderat di sini, menurut paradigma pendidikan Islam halaman 47 menjelaskan, ia tidak terjebak pada ekstremitas spiritualisme yang mengabaikan kebutuhan dunia dan tidak pula jatuh pada materialisme yang meniadakan peran Tuhan. Berarti sifat moderat ini menjadikan pendidikan Islam sebagai penengah antara hak dan kewajiban individu serta masyarakat. Yang ketiga yaitu terdapat dinamis. Islam memiliki kekuatan dan kemampuan untuk bergerak dan berkembang sejalan dengan tuntutan zaman. Dinamis yaitu berarti pendidikan Islam terus berkembang dan tidak kaku dalam menghadapi perubahan. Ia mampu merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IT. Kemudian yang keempat terdapat universal atau rahmatan lil alamin. Nah, rahmatan lil alamin sendiri kan rahmat bagi seluruh alam. Nah, Islam tidak terbatas pada ras atau kelompok tertentu, melainkan membawa rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Di sini universal atau rahmatan lil alamin berarti menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam nilai-nilai pendidikan Islam berlaku bagi seluruh umat. Jadi bukan hanya untuk umat Islam saja, melainkan untuk seluruh umat manusia, melintas batas geografis, ras, budaya, dan dapat diterima secara global. Berarti sama ya. Nah, di dalam buku ini juga terdapat elastis dan fleksibel. Buku ini itu elastis dan fleksibel. Ajaran Islam itu memberikan keringanan, rukhsah dalam pelaksanaan kewajiban bagi mereka yang belum mampu atau menunjukkan kemudahan dalam beragama tersebut. Elastisitas dan fleksibel maksudnya yaitu pendidikan Islam memberikan ruang bagi penyesuaian atau fleksibilitas sesuai dengan kondisi psikologis peserta didik dan lingkungan sosialnya, yang memungkinkan ajaran Islam diterapkan di berbagai belahan dunia dengan beragam latar budaya melalui proses inkulturasi. Kemudian terdapat karakteristik yang terakhir yaitu argumentatif filosofis. Nah, ajaran Islam didasarkan pada alasan yang kuat dan penalaran, tidak sekedar doktrin atau doktrin yang lugas saja. Di sini argumentatif filosofis yaitu pendidikan Islam tidak hanya sekedar bersifat hafalan, tetapi juga dibangun di atas landasan argumentasi yang rasional dan filosofis. Kemudian terdapat karakteristik ajaran Islam versi pemikiran ilmuwan muslim, yaitu bagian ini menyajikan 4 karakteristik tambahan yang muncul dari tinjauan para pemikir Islam tentang bagaimana ajaran Islam berfungsi dalam masyarakat. Nah, yang pertama yaitu terdapat karakteristik sederhana, rasional, dan praktis. Nah, karakteristik tersebut Islam tidak memiliki mitologi yang rumit, mendorong penggunaan akal, dan berorientasi pada hal-hal yang aplikatif. Baik, di sini menerangkan sama dengan Mbak Dinda jelaskan tadi. Islam tidak memiliki mitologi yang rumit, melainkan mendorong penggunaan akal atau rasional dan berorientasi pada hal-hal yang aplikatif atau praktis. Ajaran Islam mudah dipahami dan dilaksanakan serta relevan untuk kehidupan sehari-hari dan memecahkan masalah praktis. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu terdapat kesatuan antara kebendaan dan kerohanian. Nah, kesatuan antara kebendaan dan kerohanian ini menegaskan bahwa kemajuan spiritual dan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya material harus berjalan seiring.
atau jadi gini, spiritual dan pemanfaatan sumber daya material itu harus berjalan dengan seimbang atau seiring. Baik. Kemajuan spiritual dan pemanfaatan sumber daya material harus berjalan seiring. Islam tidak memisahkan urusan dunia atau material atau kebendaan dengan urusan akhirat. Keduanya harus seimbang. Kekayaan dan kemajuan duniawi harus digunakan untuk mencapai tujuan spiritual dan sebaliknya. Spiritual yang kuat harus mendorong tos, kerja, dan pembangunan. Nah, untuk yang ketiga yaitu terdapat karakteristik keseimbangan antara individu dan masyarakat. Nah, ini mengakui hak individu atau tanggung jawab pribadi kepada Tuhan sekaligus mendorong tanggung jawab sosial. Ajaran Islam mengakui hak individu atau tanggung jawab pribadi kepada Tuhan sekaligus mendorong tanggung jawab sosial atau masyarakat. Individu memiliki kebebasan dan tanggung jawab pribadi, namun ia juga merupakan bagian dari masyarakat yang harus diperhatikan hak dan kesejahteraannya. Kewajiban sosial seperti zakat, tolong-menolong, sama pentingnya dengan kewajiban ritual pribadi. Nah, kemudian keseimbangan antara ketetapan dan perubahan. Ajaran pokok Al-Quran dan Sunnah bersifat abadi ketetapan, tetapi memberikan ruang juga bagi ijtihad atau perubahan interpretasi atau aplikasi sesuai kondisi ruang dan waktu tersebut. Baik, di sini sama seperti yang Mbak Dinda jelaskan, ajaran pokok Al-Quran dan Sunnah bersifat abadi atau ketetapan, tetapi tetap memberikan ruang bagi ijtihad atau interpretasi sesuai kondisi ruang dan waktu perubahan. Ada prinsip-prinsip dasar yang mutlak dan tidak berubah, tetapi cara penerapannya dapat disesuaikan melalui pemikiran yang mendalam atau ijtihad agar Islam tetap relevan di setiap zaman dan tempat. Baik, kemudian yang karakteristik ketiga yaitu terdapat karakteristik ajaran Islam dalam berbagai bidang. Bagian ini membahas bagaimana karakteristik atau nilai-nilai Islam itu diterapkan di bidang-bidang spesifik. Yang pertama yaitu bidang agama, yaitu fokus pada nilai toleransi dan kemajemukan atau pengakuan terhadap hak agama lain ya, terutama hak agama sendiri, tetapi ada juga pengakuan terhadap hak agama lain. Yang kedua yaitu terdapat bidang akidah, yaitu fokus pada nilai kebebasan dan kemerdekaan jiwa atau berkat keyakinan murni hanya kepada Allah. Nah, kemudian nilai yang ketiga terdapat bidang ilmu dan kebudayaan. Ini fokus pada nilai keterbukaan dan selektivitas atau menerima hal positif dari luar selama jalan dengan ajaran Islam tersebut. Kemudian yang terakhir terdapat bidang pendidikan, yaitu fokus pada nilai hak asasi dan akhlak mulia atau pendidikan sebagai hak setiap orang, menekankan kejujuran, keadilan, kemudian persaudaraan juga. Baik, karakteristik ajaran Islam dalam berbagai bidang. Yang pertama ada bidang agama. Islam mengajarkan untuk hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain, menghormati keyakinan mereka dan mengakui hak-hak mereka untuk beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Yang kedua, bidang akidah atau keyakinan. Akidah yang besar membebaskan jiwa dari ketergantungan atau penghambaan kepada selain Allah, menanamkan martabat diri dan kemandirian spiritual. Yang ketiga, bidang ilmu dan kebudayaan.
menerima hal positif dari luar selama sejalan dengan ajaran Islam. Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu dan menerima kebudayaan yang bermanfaat dari manapun asalnya, asalkan hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Yang terakhir, ada bidang pendidikan. Pendidikan sebagai hak setiap orang menekankan kejujuran, keadilan, dan persaudaraan seperti yang Mbak Dinda jelaskan tadi. Pendidikan adalah hak dasar yang harus diakses oleh semua orang. Tujuan utama pendidikan tidak hanya mencerdaskan akal, tetapi juga membentuk karakter dan moral yang mulia, serta menanamkan nilai-nilai sosial yang positif. Baik, terima kasih. Kemudian saya lanjut ya, kelebihan dan keterbatasan dalam buku studi Islam dalam dinamika global. Nah, yang kelebihannya ini seperti yang saya jelaskan tadi, terdapat komprehensif dan sistematis. Buku ini membahas seluruh pilar ajaran agama Islam, terutama pada akidah, syariah, dan akhlak secara lengkap dan tersusun secara sistematis. Kemudian, buku ini juga menjadikan panduan yang ideal, dapat dijadikan panduan yang ideal dan terstruktur untuk pengantar studi Islam di perguruan tinggi seperti sekarang ini. Nah, yang kedua yaitu terdapat kontekstual. Nah, buku ini kontekstual dan kontemporer buku ini kontekstual dan kontemporer. Di dalam buku ini tidak hanya menyajikan doktrin klasik, tetapi secara eksplisit menghubungkan dengan isu-isu modern atau dinamika global. Jadi, ini dapat membantu pembaca memahami relevansi Islam seperti iptek, kemudian pluralisme dan politik saat ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, terdapat Islam itu, buku ini dapat membantu agar mempermudah Islam terhadap iptek, memahami iptek, pluralisme, dan politik saat ini. Kemudian yang ketiga terdapat menekankan nilai moderasi atau wasatiyah. Nah, penulis secara kuat menekankan karakteristik moderat Islam pada bab 9 ini, yaitu hal ini sangat penting untuk melawan pemahaman Islam yang ekstrim atau kaku dan mempromosikan pemahaman yang seimbang untuk duniawi dan ukhrawi. Kemudian yang keempat terdapat rujukan primer perguruan tinggi, karena yang buku ini terdapat rujukan primer di perguruan tinggi, diterbitkan di Stein Kediri Press. Buku ini memiliki legitimasi akademik dan sering dijadikan buku ajar wajib di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam atau PTKI. Nah, memastikan kualitas isinya sesuai kurikulum atau standar buku yang telah ada. Kemudian yang kelima yaitu bahasa yang lugas atau gaya teks sebagai yang ada dalam buku ini. Bahasa yang digunakan cenderung lugas, informatif, dan mudah dipahami oleh mahasiswa tingkat awal yang baru memasuki bidang studi Islam. Sudah, itu saja kelebihan dari buku yang saya bedah. Baik, saya akan membahas kelebihan dari buku yang saya bahas. Yang pertama, komprehensif dan sistematis. Buku ini tampaknya berdasarkan pada kerangka yang sistematis. Dokumen membahas secara mendalam tentang landasan filosofis dan psikologis pendidikan Islam atau PI, serta menguraikan bidang-bidang kajian PI yang luas. Yang kedua, kontekstual dan kontemporer. Dalam rangka pemikirannya, penulis menekankan bahwa pendidikan Islam harus bersifat kontekstual dan tidak dogmatis. Penulis juga membahas relevansi pendidikan Islam dalam menghadapi isu-isu global, pluralisme, dan perubahan sosial. Yang ketiga, menekankan nilai moderasi atau wasatiyah. Dokumen menekankan pentingnya pendidikan Islam yang moderat
atau tawasut dan seimbang. Penulis secara eksplisit menyebutkan bahwa pendidikan Islam harus menghasilkan lulusan yang memiliki keseimbangan dan dimensi spiritual atau ukhrawi dan profesional atau duniawi. Yang keempat, rujukan primer perguruan tinggi. Meskipun tidak secara langsung menyebutkan Stein Kediri Press, fakta bahwa buku ini diterbitkan oleh institusi akademik dan digunakan sebagai rujukan di lingkungan PTKI menggunakan poin ini. Kualitas isi dijamin karena struktur babnya mengikuti silabus mata kuliah pendidikan Islam di banyak PTKI. Yang kelima, bahasa yang lugas. Gaya penulisan dalam dokumen ini cenderung eksplisit dan terstruktur dengan baik. Bahasa akademis yang digunakan mudah dicerna sesuai dengan tujuan buku ajar untuk mahasiswa. Hal ini didukung oleh gaya penulisan keseluruhan. Baik, terima kasih Mbak atas bahasannya. Kemudian saya lanjutkan, yaitu untuk keterbatasan buku studi Islam dalam dinamika global. Nah, yang pertama, keterbatasan pertama yaitu terdapat tinjauan global yang terbatas. Jadi dalam buku ini itu tinjauannya itu terbatas. Meskipun berjudul dinamika global, pembahasan mengenai perspektif Islam di luar konteks Indonesia atau Timur Tengah, misalnya di Barat, Eropa, atau Asia Tenggara, mungkin kurang mendalam ya pembahasannya tersebut. Nah, dapat membatasi cakrawala global atau membaca. Kemudian yang kedua yaitu kekurangan kedalaman analisis filosofi. Karena berfungsi sebagai buku pengantar dasar, maka dari itu analisis filosofi atau perdebatan mendalam antar madhab atau antar pemikiran ulama mungkin tidak disajikan secara detail di buku ini. Tetapi pembahasan cenderung bersifat ringkasan daripada kajian yang mendalam tersebut. Yang ketiga yaitu terdapat isu cepat kadaluarsa pada dinamika global. Topik yang sangat kontekstual atau seperti isu kontemporer pada saat ini, atau isu kontemporer pada di masa tertentu lah ya, intinya dapat menjadi cepat kadaluarsa seiring dengan laju perubahan dinamika global yang sangat cepat pada situasi kondisi saat ini. Kemudian fokus utama pada teks atau doktrin. Meskipun menyentuh aspek sosial, buku teks dasar seringkali lebih berorientasi pada penjelasan doktrin dan konsep daripada analisis studi. Jadi buku ini itu lebih mendalami konsep-konsep daripada isu-isu yang terkait tentang studi kasus empiris di lapangan. Nah, kemudian yang kelima yaitu fokus lokal penerbit diterbitkan oleh Stein Kediri Press atau di tahun 2017, menunjukkan bahwa sirkulasi buku ini mungkin lebih terfokus di lingkungan akademik Jawa Timur dan sekitarnya saja dibandingkan buku yang diterbitkan oleh penerbit nasional skala besar. Sudah. Baik, saya akan membacakan keterbatasannya. Tinjauan yang pertama, tinjauan global yang terbatas. Ini terkait dengan fokus penulis sebagai akademisi lokal. Meskipun buku ini mencoba menghubungkan isu global, contoh kasus dan rujukan utamanya mungkin memang dominan berasal dari konteks Indonesia atau Timur Tengah, sehingga membatasi perspektif Barat atau Eropa. Yang kedua, kekurangan kedalaman analisis filosofis. Sebagai buku ajar pengantar, tujuannya adalah memberikan kerangka dasar yang komprehensif. Dalam konteks ini, analisis filosofis mendalam seringkali hanya disajikan sebagai landasan dasar tanpa mengeksplorasi debat antar
mahzab secara detail sesuai dengan fungsi pengantar dalam kurikulum S1. Yang ketiga, isu cepat kedaluarsa. Karena adanya bab tentang isu-isu kontemporer dan dinamika global, sebagaimana disebutkan dalam kelebihan buku, isu ini secara inheren rentan terhadap perubahan cepat. Contoh, studi kasus yang disajikan akan memerlukan pembaruan rutin agar tetap relevan. Yang keempat, fokus utama pada teks atau doktrin. Buku ajar dasar seringkali memang memprioritaskan penyampaian konsep dan kerangka teoritis atau teks doktrin terlebih dahulu sebelum beralih ke analisis studi kasus lapangan yang biasanya menjadi materi mata kuliah lanjutan. Yang kelima, fokus lokal penerbit. Keterbatasan ini adalah hasil logis dari penerbitan oleh institusi lokal. Meskipun terjamin kualitasnya, jangkauan distribusi dan promosi akan lebih terbatas dibandingkan penerbit nasional besar, sehingga sirkulasinya memang terfokus di lingkungan akademik regional. Makasih ya Mbak sudah membahas kelompok pembedah hari ini. Nah, untuk itu sudah cukup materi yang disampaikan pembedah dan pembahas. Untuk itu kami tutup. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam membaca atau berdiskusi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.